Apa rasanya ngelihat uang lu nyangkut di platform legal yang katanya terdaftar dan diawasi oleh OJK, dan melihat pelaku fraudnya jadi buronan, kabur ke Qatar, masih bisa kerja santai jadi CEO di sana, dan enggak ditangkep-tangkep juga. Betul, kita lagi ngomongin Adrian Gunadi, mantan CEO Investri, yang sekarang malah eksis di Doha, Qatar, dan kelihatannya dia santai-santai aja, tenang-tenang aja, dibandingkan dengan korban-korbannya. Dan yang bikin tambah absurd adalah posisi dia di Qatar itu nggak disembunyiin, di open aja sama dia. Sempet muncul di event balap internasional, masuk pedok VIP, terus fotonya sempet beredar, sempet diposting di Instagram. Kayak lagi kasih pesan, "Hey bro, I'm here. Kesini dong, coba tangkap gua kalau bisa." Nah, jadi wajar dong kalau kita nih bertanya-tanya. Kalau posisi buronan aja udah jelas-jelas nih ketahuan ada di mana. Dia sendiri muncul kok, nggak sembunyi. Terus kenapa nggak bisa ditangkap? Lalu apa gunanya OJK dari awal kasus gagal bayar Investri mencuat di akhir 2022 sampai sekarang? Mari kita bedah bareng-bareng di episode kali ini. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Adrian Gunadi. Terlepas dari status dia yang menjadi tersangka dan buronan, dan juga kelakuan yang menurut gua ngehe sih. Cuma gini, yang mungkin perlu lu ketahui, dulu itu dia bukan orang sembarangan. Bukan orang yang ecek-ecek lah reputasinya. Dia tuh ex-banker di beberapa bank besar di Indonesia, lalu jadi salah satu pioneer fintech P2P lending, which is itu Investri. Lalu dia juga pernah jadi ketua AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Dan juga dia kenal baik dan dekat dengan regulator. Nah, pas kasus Investri ini naik dan makin kacau, ketika dia akhirnya ditetapkan status sebagai tersangka, dia malah menghilang. Dan tahu-tahu kita kan dapat kabar kalau dia ada di Qatar lewat foto dengan Amir Ali Sahemi yang waktu itu dipost di Instagramnya Amir. Dan for your information aja, gue diblok sama Amir, jadi gue nggak bisa buka Instagramnya si Amir tuh. Gara-gara gua share postingan dia di IG story gua. Nah, nggak lama itu postingan hilang, gua nggak bisa lihat akunnya si Amir. Ya, kesimpulannya gue diblok sama dia. Nah, setelah itu kabar terbaru ternyata Adrian Gunadi jadi CEO JTA Investri Doha Consultants. Ini perusahaan hasil kerjasama Investrinya Singapura dan JTA International and Investment Holding yang berbasis di Doha, Qatar. Jadi memang bukan cuma dia nggak ditangkap aja nih, tapi dia dapat jabatan baru di sana. Yang kalau lu lihat web JTA Investri, di situ lu bisa lihat ada profilnya. Adrian Gunadi jadi CEO di situ. Nah, si Amir ini jadi chairman. Nah, kalau yang gue lihat memang sebenarnya Amir dan Adrian Gunadi ini memang sudah kenal, bahkan sebelum Adrian Gunadi ditetapkan jadi tersangka. Atau malah sebelum kasus gagal bayar ini naik. Nah, jadinya ketika ada kejadian dia ditetapkan sebagai tersangka dan dia kabur, pilihannya yang paling memungkinkan buat dia untuk bisa selamat nih, ya ke Qatar. Gue nggak tahu apa yang dia sampaikan ke Amir, tapi bisa jadi memang karena ada deal-deal bisnis, atau mungkin ada kedekatan, atau mungkin ada hal yang lain. Jadinya Amir menerima dia aja. Yang sebenarnya memang aneh sih kalau gua ya, atau mungkin lu nih, ada siapa yang jadi buronan, minta bantuan lu tolongin dan lu pamerin gitu ke sosial media. Jadi berasa
Entah apakah memang Amirnya bodoh amat atau memang Amirnya bodoh gitu kan. Agak aneh memang untuk situasi ini dan juga hubungan antara Amir dan Adrian Gunadi. Atau jangan-jangan cerita dari versi Adrian Gunadi yang dia sampaikan ke Amir beda nih. Adrian mungkin merasa jadi korban. Mungkin dia bercerita dia ditipu atau mungkin dia bercerita kalau dia dikhianati atau apapun lah yang mungkin akhirnya bikin Amir jadi merasa iba dan ya udah lalu di sini aja. Kan kita sebenarnya juga udah dekat, kita ada deal-dealan bisnis, ya udahlah kita gabung aja. Lu kerja di sini deh, lu jadi CEO deh. Dan akhirnya yang seperti kita lihat Adrian Gunadi jadi CEO nih di sini. Cuma untuk para korban khususnya dan masyarakat pada umumnya termasuk gua dan elu nih, pasti jadi bertanya-tanya juga dong, kok bisa ya? Kan dia udah masuk DPO nih, daftar pencarian orang. Kenapa dari pihak kita nih, entah dari OJK, entah mungkin juga dari pihak berwajib, kok nggak bisa nangkep dia? Kok lamban tindakan-tindakannya? OJK sendiri sih bilang mereka udah mengajukan red notice ke Interpol tuh dari Februari 2025. Tapi sampai gua bikin video ini, which is Juli 2025, kalau lu cek di websitenya Interpol, daftar red notice, lu cari deh, lu coba buka websitenya Interpol, lalu lu coba cari, lu lihat di bagian nationality, lu ketik Indonesia, nama Adrian Gunadi itu nggak ada di situ. Kalau lu buka tuh ada sekitar 8 orang yang warga negara Indonesia yang masuk daftar red notice Interpol, tapi nggak ada nama Adrian. Yang menurut gue disayangkan karena tidak ada langkah konkretnya, nggak ada langkah yang benar-benar cepat, tegas, nyata gitu, ada hasilnya. Sehingga yang gue lihat ya, akhirnya OJK tuh jadi terlihat seperti normatif, loyo, lembek terhadap kasus gagal bayar investri dan terhadap Adrian Gunadi sendiri. OJK tuh punya 3 tugas utama kalau lu rangkum ya. Dan sebenarnya ini ada di website mereka juga sih. 3 tugas mereka adalah mengatur, which is itu bikin regulasi, lalu yang kedua mengawasi, lalu yang ketiga melindungi konsumen. Tapi kalau lu lihat timelinenya ya, lu bayangin aja nih, ini kejadian gagal bayar naik, mencuat ke publik, mulai banyak nasabah investri itu berteriak, itu udah dari akhir 2022 sampai awal 2023. Berarti sekitar 3 tahun yang lalu. Cuma, di periode itu, platform investri itu masih bisa beroperasi. Izinnya masih jalan. Nggak langsung dipotong atau di hold dulu, dipending, biar investigasi dulu nih, apa yang terjadi. Izin investri sendiri baru dicabut itu di tahun 2024. Tepatnya Oktober 2024. Berikut juga dengan status tersangkanya Adrian Gunadi di 2024. Jadi ada spare waktu sekitar 1 tahun, 1-2 tahun, sampai akhirnya baru ditetapkan sebagai tersangka. Nah, padahal kalau memang investri ini bermasalah, harusnya, seperti yang tadi gue bilang, itu ditahan dulu, di-hold dulu. Lu investigasi lah, lu periksa dulu. Biar kalau ada orang misal yang nggak tahu tentang berita ini dan mereka install aplikasi investri, lalu mereka taruh duit di situ, ya kan lu bisa cegah biar nggak jadi nih, oh ternyata lagi ada masalah, dan memang nggak bisa dipakai nih, biar nggak menambah korban-korban baru. Tapi kan ini enggak. Lu nggak potong di tengah di sini. Padahal udah lu yang mengatur, lu bikin peraturan, dan lu juga mengawasi. Harusnya dalam tugas mengawasi ini, kalau memang ada platform-platform yang bermasalah, ya lu langsung gerak cepet dong. Jangan seperti, let's say gini deh, ada rumah kebakaran, apinya masih kecil nih, ya langsung buru-buru apinya dimatiin dong. Ya kan, biar rumahnya nggak kebakar total atau nyamber ke rumah-rumah yang ada di kiri kanannya. Nah, tapi ini yang nggak dilakukan sama OJK. Ketika apinya mulai nyala, apinya masih kecil, nggak buru-buru dimatiin apinya, tapi didiemin. Tapi geraknya lambat. Ibaratnya mungkin ya, ibarat kalau apinya masih segini, yang ya mereka nyiramnya mungkin pakai
ember kecil, terus pakai gayung lope-lope itu disiram pelan-pelan. Oh, airnya habis, ambil dulu ya bentar ya. Oh, udah kekumpul nih airnya, disiram pelan-pelan. Ya apinya keburu gede lah. Adrian Gunadi ketika udah lagi bermasalah seperti itu dan ketahuan fraud, ya udahlah, langsung ditahan, entah tahanan kota kek, atau lu langsung blok supaya dia nggak bisa keluar negeri. Tapi kan ini enggak. Lu dimin aja masalahnya. Red Notice juga baru awal 2025 diajuin. Dan sampai sekarang nggak ada tindakan yang nyata. Dan sepanjang periode tersebut, ya para korban nih cuman dibiarin aja nunggu. Nggak tahu kepastian gimana caranya supaya duit mereka bisa balik. Cuma bisa pasrah, cuma bisa sabar. Ya kan nggak gitu cara mainnya dong. Makanya jangan heran juga kalau banyak orang mau berpikir apakah ini ada sesuatu yang nggak mau terlalu dibongkar dalam kasus ini. Sekali lagi, Adrian Gunadi itu sosok yang dulunya cukup dihormati di sektor fintech dan perbankan. Pernah jadi ketua AFPI. Dan Investri sendiri menjadi wajahnya OJK di industri fintech P2P lending. Apakah karena alasan-alasan ini membuat Adrian Gunadi itu terlalu besar buat disentuh? Apakah ketika regulator dan pelaku industri itu terlalu dekat, maka fungsi pengawasan itu cuma ya jadi pura-pura ketat, tapi nggak niat? Atau jangan-jangan OJK malu kalau kasus ini ditindaklanjuti, jadinya mencoreng wajah OJK, waduh jagoan gua ternyata bikin malu nih, jagoan gua ternyata bobrok nih. Malu juga gua sebagai regulatornya. Ya tapi kalau memang pikirannya kayak begitu, kan sekarang malah tambah kacau kan. Udahlah memang platformnya bermasalah, CEO-nya bermasalah, dan OJK-nya sendiri nih juga makin terlihat bermasalah. Nggak becus kerjanya, nggak ngapa-ngapain. Kalau lu cari beritanya pun, tanggapan OJK tentang Adrian Gunadi yang jadi CEO di Qatar pun sama seperti sebelum-sebelumnya. Nggak jauh-jauh template-nya. Kami sedang menelusuri lah, akan ditindak lebih lanjut lah, kami koordinasi dengan pihak berwenang lah. Nggak jauh-jauh. Kayak gitu aja. Sebulan sekali ada update, tapi begitu tuh yang gue perhatiin polanya. Cuy, lu nih OJK, orang-orang yang ada di OJK, udah berapa tahun lu koordinasi kayak begitu. Tapi itu buronan, masih bebas. Bisa nonton balapan Iwan, terus bisa jadi CEO. Sebenarnya ya, kalau lu alasannya adalah malu karena platform jagoan lu tuh bermasalah, ini ya sebenarnya ya, dengan lu lambat bergerak, yang harusnya tuh bisa diberesin nih dalam waktu yang cepat ketika kasusnya ini naik. Dan kalau Adrian Gunadi benar-benar bermasalah melakukan fraud di situ, di 2022-2023 sebenarnya kan tuh bisa beres, dan wajah lu nih OJK nih harusnya kan aman, akan terlihat baik di mata publik. Lu melakukan ini, ya yang ada lu makin terlihat nggak kompeten. Atau jangan-jangan ada alasan yang lain yang mungkin nih kalau dibongkar nih bakal ada kenapa-kenapa nih. Why? Kenapa sih? Dan sekarang tuh udah susah. Lu mau jemput dia ke Qatar, nggak bisa. Karena kalau ngomong tentang ekstradisi, lu harus lihat apakah punya perjanjian ekstradisi atau enggak dengan masing-masing negara. Untuk urusan Interpol pun juga harus lihat, apakah juga bisa police to police. Polisi Indonesia dengan polisi di Qatar. Bisa nggak? Dan setahu gua, kita Indonesia nggak punya perjanjian ekstradisi dengan Qatar. Jadi memang nggak bisa meminta polisi di sana untuk memulangkan Adrian Gunadi. Dan kabar yang gue dapat, Adrian Gunadi itu punya visa yang katanya itu gold visa atau apa visa gitu. Sehingga status dia itu adalah biarpun bukan warga negara di sana, tapi statusnya spesial. Jadi nggak bisa diekstradisi, nggak bisa dipaksain. Polisi sana nggak bisa main tangkap. Kecuali kalau Adrian Gunadi bikin masalah di situ, bikin kasus di situ. Nah, bisa tuh ditangkap. Ditangkapnya pun, kalau kejadian seperti itu, ya ditangkap di Qatar, diproses sesuai dengan hukum yang ada di Qatar, bukan di Indonesia. Nah,
Dia bisa dapetin itu semua ya, dugaan gue ya karena bantuan dari Amir sebagai kawannya, rekan bisnisnya. Yang sekali lagi, apakah Amir pura-pura tidak tahu, ataukah dia tidak tahu sama sekali, atau jangan-jangan dia dibodoh-bodohi oleh Adrian Gunadi tentang kejadian yang ada di Indonesia ini. Kita nggak tahu. Mungkin harus tanya Amir. Mungkin lu yang nggak di-blok sama Amir Instagramnya, boleh lu tanya ke Amir. Atau lu coba tanya ke Amir, Adrian Gunadi di Qatar tinggal di gang mana sih? Pada akhirnya ya, jutaan rakyat disuruh melek literasi keuangan. Biar nggak gampang tertipu gitu dengan investasi-investasi yang berujung penipuan. Tapi kalau menurut gue, harusnya yang melek sekarang nggak cuma masyarakat ya. Lu nih OJK, sebagai regulator, lu justru yang harus melek. Karena jelas-jelas sekali yang paling dibodoh-bodohi itu bukan hanya nasabah atau korbannya investri, tapi elu OJK yang dibodoh-bodohi. Dan dengan elu lamban, nggak cepet, lembek, loyo, normatif-normatif aja. Saran gue nih ya, ganti nama deh tuh. Nama OJK, ganti. Huruf J-nya ilangin aja. Jadi OKA. Apa itu OKA? Omong kosong. Oke lah, seperti biasa kalau lu punya pertanyaan, lu punya pendapat, atau mungkin lu ada informasi-informasi yang menarik tentang kasus ini, boleh langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.